Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama ada dalam mesbah doa malam hari ini. Hari ini 21 April, ini hari Kartini ya. Jadi selamat merayakan hari Kartini buat para kaum wanita yang dikasih Tuhan. Mari ajak kerabat, saudara, keluargamu di dalam mesbah doa malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan, Allah yang setia dan Allah yang mendengarkan setiap doa kita. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapa, kami datang. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Kini ku datang cari wajah-Mu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku.
sadari betapa ku merindukanmu. Ini nyanyian syukur kami. Tuhan, Engkau tak jauh bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh bahkan dekat, dekati hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ini doa kami Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Hianara bayasya, hianara lama. Kami datang ya Tuhan, bersyukur menyembah Kau Bapa yang sungguh baik. Kurianara lama yaso. Ini ucapan syukur kami. Malam ini kami mau berjumpa dengan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati dan jiwa kami. Huralabaya sebab ada harapan yang kami percaya di dalam hidup kami yang pasti Tuhan, dan kami mau terus percaya kepada Tuhan sebagai harapan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu karya-Mu nyata dalam kami. Kasih-Mu karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ini menjadi iman kami, tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal.
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami angkat tangan kami, harapanku di dalam-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami mau melihat itu terjadi, kuasa Tuhan malam hari ini bagi kami. Ku aman dalam, kami mau nyatakan harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sambil kami mengangkat tangan dalam hadirat Tuhan, di mezbah ini kami mau jadikan tempat kami bersandar, tempat kami mencari wajah Tuhan. Sebab ada kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu. Malam hari ini kami mau berpegang kepada janji Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat. Ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, bahkan ada kuasa Tuhan yang sanggup membuka jalan yang tertutup. Sebab firman-Mu iya dan amin ya Bapa. Kami mau pegang malam hari ini, hadirat-Mu sanggup untuk memulihkan kami, sebab kuasa-Mu sempurna. Ya Tuhan, genapi dalam hidup kami. Orata karala orata karala bayara orata karala bayara kirana bayata karala sekerere kami mau bangkitkan iman kami malam hari ini Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami. Kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku bangkit, bangkit. Ratakan ala bayara oh Yesus. Hinara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara sandaranamu. Sebab firman-Mu memberikan kami kekuatan, berikan kami harapan yang pasti. Orana la bayasu, haleluya, Jesus. Oh, genapi firman-Mu dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kami bawa hidup kami malam hari ini Tuhan. Kami mau berkata kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Biarlah setiap kami berjumpa dengan firman yang menghidupkan dan firman yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan kematian dan kebangkitannya akan membangkitkan setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini, kami berdoa kebangkitan-Mu adalah kebangkitan daripada setiap kami, setiap orang-orang percaya. Bahkan Engkau memanggil banyak orang untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita merayakan Hari Paskah ya. Kita merayakan Paskah yaitu yang peringati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mati untuk menebus dosa kita, tapi kita perlu menyadari bahwa tidak selamanya Tuhan Yesus itu ada di kubur. Tetapi Dia bangkit membuktikan kemenangannya atas maut dan atas setiap belenggu ikatan, baik itu sakit, penyakit, dosa dan pergumulan. Kebangkitannya menjadi nyata bagi setiap kita, ya. Karena lewat kebangkitannya kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Haleluya. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama lihat Alkitab kita. Kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sebelum kita baca Alkitab kita, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti mesbah doa malam ini. Ya, ada yang dari Tiga Raksa, ada yang dari Oasis, ada yang dari cabang-cabang di sekitar sini, tapi juga ada juga yang dari luar kota. Ya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung. Ya, welcome. Senang ada bersama-sama dalam mesbah doa malam hari ini. Ya, saya berdoa ini menjadi tempat kita menyampaikan semua pengaduan kita dan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengar. Dan Dia bukan hanya mendengar tapi Dia menjawab setiap doa kita. Ya, kita akan sama-sama lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Saya minta tolong Haki bacakan ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggali dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, terima kasih. Jadi dari perikop ini ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Kalau kita lihat ya, apa yang Tuhan Yesus apa yang Tuhan harapkan dari setiap hidup kita, orang-orang percaya yang sudah ditebus ya. Tuhan mau setiap kita itu menghasilkan buah ya. Jadi Tuhan mau setiap kita itu menghasilkan buah. There is a result from our life ya. Jadi bahkan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah dan buahmu itu banyak ya, berbuah banyak katakan ya. Jadi kita perlu ingat ya, ketika Tuhan menjadikan manusia ya, Tuhan menjadikan manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dia memberi perintah kepada Adam ketika itu, kuasailah bumi, taklukkanlah itu dan beranak cuculah. Jadi ketika Tuhan menciptakan setiap kita, dia memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita ada di bumi ini, dia memberikan kuasa kepada kita untuk menguasai bumi. Ya, jadi bumi ini adalah tempat di mana Tuhan berikan kita untuk kita kuasai. Menguasai bumi itu berbicara untuk kita memiliki dominion. Kita mempunyai area, wilayah di mana kita bisa menghasilkan buah. Ya. Kenapa? Sebab memang Tuhan memberikan bumi ini dengan tanah yang sekian banyak, Tuhan memberikan itu menjadi dominan dalam hidup setiap kita. Sesuai dengan rencana penciptaannya. Jadi Tuhan mau kita memiliki dominion dan otomatis ketika kita punya dominion, kita akan menghasilkan, kita akan berbuah. Ya. Jadi dari ini kita perlu menyadari, jadi menghasilkan buah, ya. Menghasilkan buah itu adalah tanda bukti bahwa kita itu punya dominion. Kita itu punya wilayah kekuasaan. Kalau kita hanya berputar-putar, kita akan sibuk berputar-putar dan tidak pernah ada dominion kita untuk kita bisa tenang menghasilkan buah. Justru menghasilkan buah itu adalah bukti bahwa kita memiliki dominion. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan kita ada di tempat di mana kita bisa berbuah dan berbuah banyak. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ini, setiap ranting yang tidak berbuah dikatakan ya, di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ayat yang kedua. Ya, Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Nah, apa artinya ranting yang tidak berbuah itu dipotong? Kalau dipotong itu berarti dipisahkan loh. Ya, bukan hanya sekedar dipotong, dipotong enggak, tapi perhatikan kalau ranting itu dipotong berarti itu dipisahkan dari pohonnya. Dan kita tahu kalau dipisahkan dari pohonnya itu tidak akan mungkin bisa bertumbuh, tidak akan mungkin bisa berkembang, apalagi menghasilkan buah. Jadi hati-hati, makanya tapi Tuhan mau, ini perintah Tuhan supaya setiap kita menghasilkan buah. Ya. Mari katakan sama-sama, saya harus menghasilkan buah. Ya. Sekali lagi katakan, saya harus menghasilkan buah dalam hidup saya. Ya. Tapi ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Ya. Seperti kita menanam pohon, kan kalau kita ingin pohon yang menghasilkan buah, tentu kita tidak berharap seperti kita nanam toge. Toge itu 3 hari udah bisa jadi toge, tapi setelah itu habis. Kalau kita ingin menanam pohon yang menghasilkan buah, tentu tidak sekejap. Betul nggak? Coba, buah apa aja, pohon buah apa aja? Ya katakanlah, misalnya kayak pohon buah jambu kristal, yang sekarang di HOB lagi dijadikan jus gitu ya. Itu minimal perlu 1 tahun. Nah yang lebih cepat lagi deh, sekarang nanti ada panen yang baru yang akan Bapak Ibu nikmati di HOB Mart. Buah pepaya itu minimal 6 bulan untuk bisa dapat buahnya. 1 bulan, 2 bulan belum dapat apa-apa. Jadi memang ada waktunya. Kalau pohon yang buah misalnya pohon jambu, pohon jeruk itu mungkin akan ada waktu yang lebih lama. Nah,
Tuhan itu bukanlah Tuhan yang kejam. Ya. Selalu ada waktu, diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Tapi kalau sudah bertumbuh, ya, jangan diem aja. Tuhan mau setiap kita menghasilkan buah. Nah, selama menunggu berbuah ya, dari pohon ditanam sampai berbuah gitu ya. Pohon buah apa aja, ya. Pasti ada orang yang merawatnya. Ya. Kalau misalnya saya di rumah punya pohon ya, walaupun belum semuanya berbuah gitu ya, itu tentu pasti saya akan merawat. Apa yang saya rawat? Ya, ada bahasanya ada yang perhatikan lah, ada penjaganya. Satu memang supaya buahnya nanti waktu berbuah nggak hilang, tetapi juga supaya juga pohon itu selalu bersih. Kenapa? Kalau pohon itu bersih, dibersihkan, maka itu sari-sari makanan akan fokus untuk menghasilkan buah. Nah, di dalam hidup kita, ya, dalam hidup setiap orang percaya juga ada penjaganya, ada yang ngerawatnya, ada gatekeepernya. Siapa yang menjadi gatekeeper kita? Siapa yang jadi penjaga? Ada Bapak Gembala, ada orang tua rohani, ada ketua-ketua kersel di dalam hidup setiap kita supaya kita dirawat, dibimbing, diarahkan supaya kita punya kesempatan bertumbuh dan menghasilkan buah. Bahkan ketika juga Tuhan memberikan firman di dalam hidup setiap orang percaya. Kenapa? Untuk jadi penjaga kita, untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia dan hal apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi setiap kita itu ketika kita ingin berubah, semua itu punya Bapak Rohani. Makanya Bapak Ibu bergabunglah dalam kersel. Sebab lewat kersel kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, demikian juga ada ketua kersel, ada Bapak Ibu Rohani, ada para mentor di kelas TC gitu ya. Ada tim pengembalaan, ada pastoral, ada orang-orang di sekitar kita yang dimana kita bisa bertumbuh bersama-sama untuk kita menjadi bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, apa yang gatekeeper, apa yang penjaga lakukan terhadap setiap pohon itu, ya, mereka akan cangkul tanah sekelilingnya. Ya, betul gak? Ada yang dicangkul. Kalau tanah tuh nggak digituin aja. Kalau saya ingat waktu saya tanam pohon di pot gitu ya, tanahnya itu perlu dibolak-balik, ya, lalu diberi pupuk. Ya. Nah, kenapa sih itu perlu dilakukan? Dibersihkan supaya berbuah makin baik. Ya, kalau berbuah bukan menghasilkan buah yang masam, tapi buah yang matang. Kenapa? Kalau buahnya matang itu makin banyak orang bisa menikmati. Betul nggak? Kalau kita cari buah yang matang. Kita cari buah yang kalau warnanya tuh marum lah gitu ya. Nah, itu biasanya banyak peminatnya. Nah, lalu ketika dibersihkan, ketika pohon itu dibersihkan sekitarnya, apa sih yang dibersihkan? Ya. Apa sih yang dibersihkan? Kalau kita lihat pohon itu dibersihkan, oh baik dibersihkan itu. Tetapi mari kita coba malam ini kita refleksi dalam hidup kita. Kalau kita ingin berbuah, itu Tuhan juga mau membersihkan setiap kita. Dibersihkan itu bukan harus tangan Tuhan yang turun membersihkan, tetapi ada penjaga, ada tukang kebun, ada orang-orang di sekitar kita yang menolong membersihkan lewat apa yang terjadi. Tapi percayalah, selama kita melekat pada pokok anggur, itu pasti kita akan berbuah. Apa sih yang dibersihkan, apa sih yang dibuang? Maka yang dibuang dan yang dibersihkan adalah hal-hal yang mengotori pohon itu. Yang dibersihkanlah hal-hal yang membuat pohon itu tidak bisa menyerap sari makanan yang baik. Benalu dibersihkan. Benalu yang dibersihkan, kenapa? Nanti kalau benalunya dibiarkan, benalu jadi besar, pohon sama benalu sama-sama menyerap sari makanan yang sama. Makanya benalunya dibersihkan, dipotongin. Ya. Mungkin itu berbicara hal-hal yang kita asik. Ya. Kita asik. Misalnya, kita begitu asik punya mainan. Ya. Mainannya bisa ada banyak. Mainan itu bisa mainan fisik gitu kan ya, tapi juga bisa mainan handphone gitu. Terlalu asik sehingga
hidup kita menjadi banyak waktu yang terhabiskan situ. Nah, itu dianggap seperti benalu. Kalau Tuhan lihat itu seperti benalu, maka akan dipotong. Nah, kalau dipotong nggak enak, ya. Rasanya seperti ada sesuatu yang diambil. Tapi ingat, Tuhan tahu yang terbaik, ya. Atau bicara juga aktivitas yang nggak ada tujuannya, ya. Aktivitas yang tidak ada tujuannya, misalnya ngeliatin medsos tuh sampai malam banget. Gitu ya. Saya mau tidur, niatnya mau tidur gitu ya. Tapi tidur deketnya ada handphone. Iseng sebentar. Niatnya lihat 10 menit, tapi akibatnya lihat loncat dari IG ke Reels ke TikTok dan lain-lain, akibatnya 1 jam nggak cukup. Nah, itu berbicara aktivitas yang tidak ada tujuannya. Kalau Bapak Ibu lihat IG untuk belajar, it's okay, tapi fokus ya kepada apa yang ingin belajar. Gitu, jangan loncat-loncat ke yang lain gitu, ya. Tapi kalau ada goalsnya, it's okay, tapi kita perlu menyadari jangan terseret pada aktivitas yang tidak ada tujuannya. Kan saya perlu me time, me time-nya main game, oke, main game. Tapi main gamenya kemudian enggak kok, main gamenya cuma setengah jam, tapi main gamenya depan HP dan sendirian, no control at all. Nah, itu repot, biasanya akan berkepanjangan. Ya, karena faktanya kita hidup dengan HP. Tapi kita perlu menyadari hal-hal apa yang membuat kita terdistract. Karena kalau kita tidur makin malam, pasti bangunnya makin siang. Apalagi kalau terakhir aktivitasnya pegang HP. Ya, riset membuktikan kalau orang pengen tidur nyenyak, ya, kalau orang pengen tidur punya deep sleep yang panjang, itu minimal tuh 1 jam sebelum tidur jangan pegang HP. Kenapa? Karena HP itu membuat mata kita tuh tercelik besar gitu loh. Dan ketika mau tidur, ya ngantuk sih, tapi akan sulit tidur karena matanya rasanya masih fokus kepada apa yang dilihat di layar. Ya, jadi tidak dapat deep sleep yang panjang, kemudian ada satu pergerakan apa yang membuat kita tuh tidak bisa, bahasanya ada waktu di mana sel-sel emosi itu dikembalikan kepada tempatnya. Ya, bagian emosi negatif dikembalikan pada situ, yang mana dikembalikan pada tempatnya. Tapi kalau kita nggak punya deep sleep yang panjang, itu biasanya sulit. Akibatnya kita menjadi bangun tuh nggak segar. Sayang sekali, ya. Nah, apalagi yang dibuang, ya. Hal-hal yang mengotori aktivitas yang nggak ada tujuannya, no goals at all, ya. Dan atau hal-hal yang menghasilkan, ada hasilnya, menghasilkan hal-hal negatif, itu pun perlu dibuang, ya. Hal-hal yang menghasilkan hal yang negatif. Saya ingat banget ketika saya lihat bagaimana ketika di HOB nanam anggur gitu ya. Ketika anggur itu ditanam, dia mulai bertumbuh. Itu yang saya ingat banget. Pertama kali bertumbuh itu ada bagian pertama itu dibuangin banyak banget. Padahal mulai ada buah, tapi itu dibuangin banyak banget. Kenapa? Sampai tinggal pokoknya saja. Kenapa? Sebab kalau itu dibiarkan nanti hasilnya menjadi tidak jelas. Buah anggur yang manis atau buah anggur yang masam. Makanya sekarang bisa menghasilkan buah anggur yang manis karena ketika awal-awalnya itu dibersihkannya banyak banget. Kenapa? Nah, walaupun sepertinya itu sama-sama mirip, itu adalah bagian daripada pohon anggur, itu bagian daripada daun anggur dan buah anggur, tetapi kalau menghasilkannya nanti menghasilkan buah yang masam, buat apa? Ya, tidak ada orang yang bisa menikmati hasil daripada hidup kita, hasil daripada buah itu karena rasanya masam. Ya, jadi hal-hal negatif, coba malam ini kita sama-sama lihat. Ada nggak sih aktivitas kita yang nggak berguna? Ada nggak sih aktivitas kita yang menghasilkan hal-hal negatif? Ya, bukan berarti semuanya harus rohani, tapi kita ingat apa tujuan kita dalam hidup ini. Supaya kita menghasilkan buah yang orang lain bisa menikmati hasilnya. Nah, bagaimana dengan ranting yang berbuah? Ya, perhatikan, ranting yang berbuah itu bukan berarti ketika dia mulai tumbuh dengan sehat, itu tetap selalu ada pembersihan. Ya, selalu ada pembersihan. Tidak selalu mulus, tapi di dalam pertumbuhannya selalu ada pembersihan. Kenapa? Karena dibersihkan itu adalah baik adanya.
Ya, bilang sama kiri kanan, dibersihkan itu baik adanya. Ya, baik adanya. Kenapa? Karena dibersihkan. Ya. Nah, karena itu saya mau ajak sebagai setiap anak-anak Tuhan, kita tuh dibersihkan, kita bisa melatih diri kita untuk dibersihkan. Ya, dengan cara kita membersihkan diri kita sendiri juga bisa. Ada orang lain menolong bersihkan kita, tapi kita kalau merelakan diri untuk selalu dibersihkan juga bisa. Dengan cara apa? Kita mau belajar. Ya, mau belajar. Makanya Bapak Ibu ikutlah Kersel. Karena di Kersel kita bisa belajar sama-sama. Kalau ada kebaktian, datanglah kebaktian. Ya, saya udah ikut online, Bu. Online boleh, tapi tidak selamanya online. Karena kita punya kaki, kita bisa bergerak dan kita bisa berkomunitas, kita punya fellowship yang sama. Ya, pengurapan itu bisa turun secara pribadi bisa, tetapi corporate anointing is the best. Ya, karena itu jangan meninggalkan ibadah. Ya, Ibrani 10 ayat 25 juga mengingatkan hal itu. Kalau ambil waktu setiap minggu pergi ke menara doa. Ya, menara doa kita terbuka 7 hari 24 jam. Datanglah dan sediakan waktu untuk kita berdoa, ya, kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Punya waktu tenang. Ya. Tapi kita mesti memilih aktivitas kita. Mana aktivitas yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan semuanya mau diikuti. Semua kegiatan mau diikuti, semua sekolah mau diikuti. Ya. Kita mesti memilih. Tuhan pasti kasih hikmat. Ya, untuk kita memilih, tapi jangan juga jadi orang yang pengangguran. Ya, firman Tuhan dalam Amsal mengajarkan belajarlah kepada semut. Kenapa? Karena semut itu adalah binatang yang rajin. Ya, mau sekolah ini, mau belajar itu, gitu. Semua yang belajar keahlian itu baik, tetapi kita mesti memilih apa yang membuat hidup kita bertumbuh. Ya, nah jaminan Tuhan kalau kita mau dibersihkan. Ya, jaminan Tuhan adalah kita itu menjadi bersih karena firman Tuhan yang di dalam hidup kita yang kita lakukan. Kalau firman Tuhan yang Tuhan taruh setiap hari dalam hidup kita, itu kita lakukan, bukan hanya masuk di pikiran, bukan hanya masuk di hati, ya, tapi itu menjadi satu tindakan yang kita lakukan. Itu dikatakan Tuhan menjamin hidup kita itu bersih. Ya, Yohanes 15 berkata kamu bersih karena firman. Ya, kamu bersih karena firman. Tapi itu bukan firman yang hanya kita baca, bukan firman yang kita dengar, tapi firman yang kita lakukan. Makanya bacalah Alkitab setiap hari. Ya, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. SMA bisa kau download di sini. Bapak Ibu bisa download di sini. Ya. Handphone ini banyak gunanya. Gunakanlah untuk hal-hal yang bisa membersihkan hidup kita, yang bisa membawa hidup kita semakin berbuah. Ya, makanya kita perlu hati-hati ya. Pernah nggak Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita misalnya kebaktian, ya, kita dengar firman Tuhan lalu ada orang, oh ya, ada orang nih yang berkata, firman ini nih bagus nih buat dia, firman ini bagus buat dia, firman ini bagus buat orang lain, buat dia. Ya. Kalau kita selalu bilang firman Tuhan bagus buat orang lain, tapi tidak pernah bilang firman itu bagus buat saya, itu artinya kita hidup semaunya. Selalu firman itu buat orang lain. Ya orang lain diberkati karena kau berkati dengan firman, tapi yang kasihan hidup kita kalau kita tidak mau dibersihkan. Ya, makanya setiap firman jangan lihat orang lain. Setiap kali ada firman datang, tangkap apa yang Tuhan bicara buat saya. Sebab ketika kita menjadi pelaku firman, maka otomatis ya firman yang kita lakukan itu menghasilkan kuasa yang keluar. Orang lain akan melihat hidup kita yang dipenuhi dengan kebenaran firman karena itu dilakukan. Bukan karena itu diomongin, tapi karena itu dilakukan. Ya, dan itu membersihkan, itu akan menolong kita memiliki kuasa dan berdampak keluar menjadi kesaksian. Nah, kembali kepada Yohanes 15 ayat yang kelima,
ya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Nah, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tapi perhatikan, ada selanjutnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini mengandung implikasi kalau di luar aku huruf besar nih ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka implikasinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, itu artinya kita bisa berbuat banyak hal. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Implikasinya di dalam aku, di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita bisa berbuat banyak hal. Ya, setiap kita adalah berharga di mata Tuhan, dan itu kita bisa berbuat banyak hal asal kita ada di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Dikatakan, barang siapa tidak ditanggal dalam aku, ya dia buang keluar seperti ranting dan menjadi kering, ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, ya. Mungkin kita berkata, Tuhan, jangan menghasilkan buah sekarang lah. Nanti aja, saya masih ingin menikmati hidup. Loh, menghasilkan buah juga tetap menikmati hidup. Nah, mungkin kita berkata, udahlah Tuhan, nanti aja, jangan suruh saya melayani. Saya mau jadi jemaat yang suka-suka saya datang. Yang pasti kan aku kemarin udah datang Tuhan. Waktu Paskah kan aku udah gereja. Kalau waktu lainnya, hari Minggu lain, biarlah aku menikmati hidup. Ya, kan masih ada kasih karunia Tuhan. Tuhan pasti masih kasih karunia. Kan Tuhan panjang sabar, ya. Benar masih ada kasih karunia Tuhan. Benar Tuhan itu panjang sabar, nggak salah kok. Tapi ingat, ada ayat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi bukan hanya orang yang berseru berkata Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dikatakan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kehendakku, itulah yang pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi seperti tadi saya katakan, firman itu jangan hanya dikatakan, jangan hanya diucapkan, jangan hanya diperkatakan, tapi firman itu dilakukan. Ketika kita melakukan firman, itu tandanya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita dengar salah satu bagian daripada kehendak Tuhan adalah menghasilkan buah. Ya. Nah, kalau gitu buah apa sih yang kita bisa hasilkan? Ya? Buah apa yang dinantikan oleh orang lain dalam hidup saya? Yang menikmati buah. Kita tuh bagian kita menghasilkan buah dan orang lain yang menikmati. Buah apa yang dinantikan dari hidup setiap kita? Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan. Matius 3 ayat Matius 3 ayat ke-8 berkata dengan jelas. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ya, jadi bertobat itu bukannya sekali seumur hidup. Bertobat itu bisa kita lakukan setiap hari. Setiap kali kita tahu kita salah, kita mesti bertobat. Sebab kalau kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, makanya bertobat. Ya, bertobat. Jadi yang suka berzina gitu ya. Enggak sih, saya enggak suka berzina, tapi suka pornografi. Nah, belajar ngakui. Ya, percayalah Tuhan itu tangannya terbuka selama kita masih hidup, selama punya kesempatan. Tapi jangan tunggu menjelang ajal baru mau bertobat. Sayang, ya. Sebab Tuhan tuh buka tangannya untuk menerima setiap kita. Makanya jangan senang hidup dalam dosa. Ya, yang suka pornografi bertobat. Ya, sudah berapa lama hidup kita rusak karena hal seperti itu? Kasihan keluarga kita, kasihan entah pasangan kita, anak-anak kita.
karena mereka melihat ya nurun gitu ke hal-hal jelek yang kita lakukan itu dilihat ya. Sebab action itu lebih banyak bicara daripada kata-kata ya. Yang suka gosip ya, kalau suka gosip rajin-rajinlah datang kebaktian ya, daripada rajin gosip gitu ya. Yang suka bertengkar gitu, bermusuhan. Satu musuh itu udah terlalu banyak, 1000 teman itu nggak cukup ya. Jadi hindarkan bertobatlah di hal itu. Yang kedua pertama buah pertobatan. Yang kedua adalah buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus, kasih sesuai Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah-buah Roh Kudus itu bisa dihasilkan? Bisa. Ya, selama kita mau membawa di hidup kita bertumbuh ya dan menghasilkan buah. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Ya, buah jiwa-jiwa. Baik jiwa-jiwa secara jasmani maupun jiwa-jiwa secara rohani. Makanya bawa orang-orang yang kita rindukan untuk diselamatkan. Ya, ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, seperti tadi saya katakan, ketika kita melakukan firman Tuhan itu mengalir kuasa. Ya. Dan orang lain bisa mudah untuk kita, menjadi tempat untuk kita bersaksi karena mereka sudah melihat teladan hidup kita. Yang keempat adalah buah pelayanan. Ya, Bapak Ibu yang sudah ada dalam wadah ini, yang ikuti mesbah doa, saya dorong Bapak Ibu melayani. Ada banyak pelayanan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Pelayanan itu sebagai SGL, sebagai PTL, TL gitu ya, lewat kersel-kersel yang ada, itu juga pelayanan. Bagian membawa jiwa-jiwa, betapa banyak orang-orang, anak-anak, dari anak-anak sampai dengan dewasa, itu semua membutuhkan banyak SGL. Kalau kita memberikan diri kita, hidup melayani orang lain, hidup kita akan berbuah. Nah, kalau kita mau berbuah itu tidak tergantung sudah seberapa lama kita mengenal Yesus. Ya, sudah seberapa lama kita mengenal Yesus, tidak tergantung. Tidak peduli kau baru kenal Tuhan atau sudah 20 tahun kenal Tuhan tapi belum berbuat apa-apa. Ya, tetapi hari ini saya mau ajak setiap kita, mari kita bawa hidup kita untuk berbuah. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya. Padahal murid-murid itu udah 3 tahun jalan sama-sama sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah menegur muridnya Yohanes dan Yakobus yang mereka ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus di surga. Gitu loh. Itu ada di Matius 20. Ya, sampai Tuhan Yesus tegur, hal itu bukan bagianmu. Nggak usah mikirin soal kedudukan itulah. Itu bagiannya Bapa. Ya. Nah, berbuah juga tidak tergantung apa posisi kita saat ini. Baik di gereja, baik di tempat pekerjaan, baik di komunitas, di lingkungan sekitar. Tidak tergantung apa kedudukanmu. Oh, kalau dia mau presiden direktur, gampang dia ngajak jiwa-jiwa. Suruh aja ikut kebaktian di kantor. Nggak seperti Tuhan itu nggak lihat itu. Di sorga nggak ditanya kok jabatanmu apa terakhir kerja. Gitu ya. Tapi bagian kita menghasilkan buah. Ya, bagian kita menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah roh, dan buah pelayanan. Dan berbuah itu juga tidak tergantung persoalan apa yang kita hadapi saat ini. Ya, saya ingat ada satu pelayanan yang namanya SOS, sahabat orang sakit ya. SOS itu sahabat orang sakit, bukan berarti itu pelayanan itu bukan berisi orang-orang sehat yang mengunjungi orang-orang di rumah sakit. Tapi SOS itu berbicara bahkan orang-orang yang sedang dalam tahap penyembuhan, dia pun sedang sakit tapi dia melayani orang sakit lainnya yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi orang-orang ini mereka menggunakan hidupnya itu untuk mendoakan orang lain lagi gitu. Dan justru lewat pelayanan seperti itu mereka saling dan terjadi banyak kesembuhan. Itu salah satu yang waktu saya bertemu kali amazing because yang terlibat dalam pelayanan SOS itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi justru orang-orang sakit lainnya yang dimana mereka melayani orang sakit. Dan itu menguatkan karena membuat si pelayan ini juga tidak
tidak terfokus kepada sakit yang dia derita, tapi bahkan dia bisa melihat orang lain yang membutuhkan pelayanan dia. Nah, kalau kita ingat kisah Esther, ya, Esther ketika itu dia dikasih tahu sama Mordekai bahwa bangsa Yahudi ingin dibinasakan, ya, di zaman Ahasveros, karena ada seorang yang namanya Haman bin Hamedata yang benci banget hanya gara-gara satu orang Mordekai yang tidak menyembah dia. Dia tuh marah banget ya dalam hatinya, dan lalu timbul niat jahat memusnahkan bangsa Yahudi. Tapi ketika Esther diminta, dia belajar melatih. Dia sedang menghadapi persoalan bahwa bangsanya akan binasa, termasuk dia akan binasa. Tetapi dia belajar dalam segala hal, dia tetap tenang, tinggal tenang. Dia ketika raja datang, mau minta apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam kisah Esther, Esther itu mengundang raja sampai 2 kali. Yang pertama itu raja itu bilang, kamu meminta apa? Kamu minta setengah dari kerajaan pun aku kasih. Tapi Esther belajar menenangkan diri. Dia belajar menguasai diri, dia belajar ingin dia menenangkan diri untuk dia bisa menyampaikan permohonan terpentingnya di saat yang tepat. Dia menahan keinginannya untuk tidak langsung menghukum Haman. Dan dia menunggu persoalannya. Dia menunggu saat yang tepat. Sambil dia juga belajar menenangkan diri. Karena ketika itu dia berhadapan dengan raja dan dengan Haman. Dia harus mengadukan Haman di hadapan raja. Bukan hal yang mudah. Sebagai seorang perempuan, saya bisa merasakan dia pasti bergumul dengan emosinya. Dia pasti bertanya, ini gimana caranya mengadukan orang ini kepada orang ini. Dan dia begitu, akhirnya dia memilih tidak menyampaikan. Dia tunggu sampai dia lebih bisa menguasai diri. Dan ketika dia sampaikan itu pada saat yang tepat. Dan Tuhan berkarya. Ya. Nah, kita sekali lagi saya ingin ingatkan, bagaimana kuncinya untuk kita berbuah. Ya, untuk kita berbuah cukup melekat pada cabang dan ranting yang benar. Jangan sampai dipotong, melekatlah. Makanya jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah ingin maunya sendiri. Kalau kita salah berhenti salah. Lalu datang kepada Tuhan dan minta ampun. Ya, sebab Allah itu setia dan adil. Selama masih ada nafas hidup, pasti masih ada Tuhan menyediakan tangan yang terbuka, berikan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini saya ingatkan supaya kita kembali kepada panggilan Tuhan untuk setiap kita pergi dan menghasilkan buah. Jangan jadi orang yang hanya duduk. Ya, sebab Tuhan mau kita menghasilkan buah. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita ingin melakukan, datang pada Tuhan dengan doa, lalu kita datang samperin orang itu. Ya, selama kita mau dan belajar bersama-sama lewat Kersel, ada di Kersel tuh ada gatekeepernya, ada penjaganya, tapi juga mengingatkan. Tapi tempat itu juga kita bisa bertumbuh bersama-sama, bahkan saling memperlengkapi. Ya, dan ketika kita bertumbuh sampai kita menghasilkan buah. Ingat ya. Firman yang kita baca jangan hanya dibaca, jangan didengar, tapi kita lakukan. Nah, malam ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang menyampaikan pokok doa. Ya, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang sakit, ya, yang sedang dalam proses kesembuhan, ya, yang habis mengalami operasi ototnya. Biar Tuhan sembuhkan. Yang sedang habis selesai operasi jantung juga Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan pulihkan. Kita berdoa juga yang sedang melakukan terapi dan perawatan. Apakah itu karena kanker, karena tiroid, atau ya, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, dan juga mereka yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ya, yang menghadapi masalah di pengadilan, dalam hubungan kerja atau dalam hubungan usaha. Kita berdoa juga untuk mereka yang menghadapi masalah relasi, ya. Dan saya berdoa, kita akan sama-sama berdoa, doakan bangsa ini, sebab kita tinggal di bangsa ini.
Kita ada bersama-sama bangsa Indonesia dan kita berdoa supaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam doa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita satu dalam doa. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan kami ada bersama-sama dalam mesbah doa. Dan kami bawa setiap pokok doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ke hadapan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Ajari kami bergantung kepada Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Untuk kami lebih mengenal Tuhan, setiap apa yang terjadi Tuhan, ajari kami melihat jalan-jalan Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami kami berdoa buat rekan kami Tuhan yang selesai menjalankan operasi jantung. Terima kasih buat operasi yang Tuhan sudah tolong. Kami berdoa buat teman kami yang selesai menjalankan operasi karena ototnya putus akibat kecelakaan Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau pulihkan sehingga apa yang putus otot-ototnya boleh tersambung kembali dan boleh beraktivitas dengan normal. Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada lambungnya. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan. Aku berdoa mereka yang menjalani perawatan karena tiroid dan mengalami gangguan pada kelenjar Tuhan, Engkau menjamah oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Aku mau berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami diabetes Tuhan. Ampuni kalau pada waktu yang lalu kami tidak menjaga asupan yang dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan, kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Anak-anak kami juga berdoa buat rekan kami yang mengalami sakit Tuhan dan sedang menjalani diagnosa apa yang terjadi sehingga mengalami gangguan yang terus-menerus pada bagian tubuhnya Tuhan. Engkau menolong, Engkau menyertai Tuhan, Engkau menolong Tuhan setiap anak-anak. Tuhan, mereka yang mengalami gangguan pada lututnya, pada tulang-tulangnya Tuhan juga Engkau menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, biarlah tangan-Mu ada bersama dengan mereka. Sertai Tuhan, Engkau memberikan penghiburan ketika mereka ada di ruang perawatan, ketika mereka ada di ruang terapi Tuhan. Biarlah kami melihat mereka boleh mengalami penyertaan para malaikat-Mu yang berlaksa-laksa, mendampingi dan Engkau meneguhkan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, sebab kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang merantau ke wilayah di luar Indonesia.
mereka yang menghadapi masalah dengan imigrasi, mereka yang mengharapkan bisa mendapatkan green card atau kependudukan di sana, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aku mau berdoa mereka yang pergi Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami diaspora, aku berdoa Engkau akan menuntun mereka Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak mudamu yang pergi dari Indonesia, terpisah dari keluarganya. Aku berdoa Engkau membawa mereka bertemu dengan komunitas yang tepat Tuhan. Supaya sekalipun mereka ada di luar negeri, tapi mereka dapat terus bertumbuh dan punya komunitas sehat yang terus membangun Tuhan. Kami mau berdoa, di tempat ini kami punya Carecel, tapi mereka yang ada di luar negeri pun mereka boleh menemukan Carecel. Mereka boleh bertemu dengan komunitas yang sehat dan terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul untuk pekerjaan yang baru Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Sebab di tempat di mana kami bekerja, Engkau mau kami jadi saksi Tuhan. Aku berdoa biarlah di tempat di mana mereka jadi saksi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang menghadapi pekerjaan yang menyulitkan hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong, Engkau membebaskan. Aku berdoa mereka yang mengalami jam kerja yang panjang banget sehingga kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk punya waktu bersama keluarga, Tuhan tolong. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi pembela kami. Kami pegang janji firman-Mu, tidak selamanya orang benar itu susah. Tapi Tuhan yang akan perhatikan sepak. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Mereka yang ada dalam mesbah doa malam hari ini. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati keluarga, persatukan suami istri dengan anak-anaknya. Jadikan mereka keluarga yang menjadi saksi Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Pengurapan mengalir atas setiap rumah tangga yang rukun. Sebab kesanalah Tuhan merintahkan berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa berkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkati kabinet yang ada, kabinet merah putih yang ada. Berkati setiap kepala daerah, gubernur, berikan takut dan hormat akan Tuhan. Kami berdoa juga buat lembaga legislatif, DPR, MPR yang ada. Yudikatif, pengadilan-pengadilan yang ada, Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi yang ada. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami kembalikan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan penebusan yang sempurna oleh karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai hidupmu. Malam hari bahkan sampai Tuhan menyebut kita sebagai mempelai yang layak. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai berjumpa dalam mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.